Jadi tersangka, Sadira sopir bus kecelakaan maut di Subang terancam 12 tahun penjara. Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat, Jabar, bersama Polres Subang menggelar jumpa pers, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024, dini hari WIB terkait penyebab kecelakaan bus Trans Putra Fajar di Ciater, Subang, Jawa Barat. Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo, menyebut pihak kepolisian telah memeriksa 13 saksi termasuk 2 saksi ahli dalam kasus ini. Dari hasil pemeriksaan tersebut, kita sudah menyimpulkan dan menetapkan 1 tersangka, ujarnya dalam jumpa pers, Selasa, dikutip dari tribunjabar.id. Menurutnya, 1 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ialah Sadira, sang sopir bus. Sadira pun terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Sadira terbukti lalai, sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan, namun terus dipaksakan jalan, hingga akhirnya bus tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka. Akibat kelalaian tersebut, Sadira sopir bus maut terancam pasal 411 ayat 5 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman maksimal 12 penjara dan denda 24 juta, terangnya. Wibowo lantas menegaskan dalam kasus ini kemungkinan bakal ada tersangka lain. Kita akan terus lakukan pendalam dan pemeriksaan dalam kasus kecelakaan maut tersebut termasuk melakukan pemeriksaan terhadap pemilik PO bus, karena ditemukan fakta tak perpanjang uji kir, serta fakta lainnya seperti perubahan badan bus, dari bus biasa menjadi jetbus atau high-decker, tuturnya. Pada kesempatan ini, pihak kepolisian juga mengungkapkan penyebab kecelakaan yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok tersebut. Terdapat 4 penyebab kecelakaan yang menewaskan 11 orang tewas dan puluhan orang mengalami luka-luka ini, yaitu sebagai berikut. 1. Oli sudah keruh sudah lama tak diganti. 2. Adanya campuran air dan oli di dalam kompresor, harusnya ada udara saja. Hal ini terjadi karena ada kebocoran oli. 3. Jarak antara kampas rem di bawah standar, yakni 0,3 mm, seharusnya minimalnya di 0,45 mm. 4. Terjadi kebocoran di dalam ruang relay path dan sambungan antara relay path dengan booster, karena adanya komponen yang sudah rusak sehingga saluran tidak tertutup rapat sehingga menyebabkan kekurangan tekanan. Penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman bus maut tersebut, ucapnya. Daftar korban tewas. 1. Suprayogi, Jakarta tanggal 14 Juni tahun 1961, laki-laki, swasta, guru, alamat, Parung Bingung RT. 0503 Desa Rangkapan Jaya Baru Kecamatan Pancoran Maskap, Depok, Jawa Barat. 2. Intan Rahmawati, Depok tanggal 4 Oktober tahun 2005, perempuan, pelajar, alamat, Patrung Bingung RT 0110 Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Kec, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. 3. Raka, 21 tahun, laki-laki, pelajar, mahasiswa, alamat, Kepulauan Majasari RT 0703 Des, Majasari Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, Jawa Barat. 4. Desi Yulianti, Depok tanggal 31 Juli tahun 2005, perempuan, pelajar, alamat, Rawadenok RT 0212 Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. 5. Robiatul Adawiyah, Depok tanggal 15 Februari tahun 2005, perempuan, pelajar, alamat, Parung Bingung RT 0203 Rangkapan Jaya Baru, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. 6. Ade Nabila Anggraini, Depok tanggal 13 Januari tahun 2004, perempuan, pelajar, alamat, Jalan 3 Putra RT 0304 Desa Meruyung, Limo, Kota Depok, Jawa Barat. 7. MAHESYA Putra, Depok tanggal 14 Mei tahun 2005, laki-laki, pelajar, alamat, Parung Bingung RT 0110 Angkapan Jaya Baru, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. 8. Tiara, 18 tahun, perempuan, pelajar, alamat, Grogol RT 0201 Grogol, Limo, Kota Depok, Jawa Barat. 9. Ahmad Fauzi, 19 tahun, laki-laki,
pelajar, alamat Dalam Lidik. 10. Intan Fauziah, 19 tahun, perempuan, pelajar, alamat Parung Bingung RT 07 13, Rangkapan Jaya Baru, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. 11. Dimas, 17 tahun, laki-laki, pelajar, alamat masih lidik.